kalau dia jadi presiden, FPI dan HTI ini simalakama. Ya, bagaimanapun yang kita ketahui bahwa ketika Anies menjadi gubernur, itu dukungan FPI dan HTI itu ada dan besar, ya, untuk memobilisasi kelompok-kelompok Islam yang berseberangan dengan Ahok. Itu jelas. Kalau partai-partai kan sembunyi-sembunyi nih, ya kan, main di TPS saja. Tapi kalau mereka ini jelas gitu loh. Nah, kemudian dengan ada peristiwa-peristiwa tertentu, akhirnya ini dilarang, kan gitu. Nah, kemudian sekarang begini, kalau seandainya Anies jadi presiden, posisi mereka itu misalnya tidak direhabilitasi. Nah, ini kan kita berandai-andai, Gus, ya, gitu. Nah, jadi kemudian mereka bikin demo besar-besaran. Presidennya Anies Baswedan, ya kan, besar-besaran. Bagaimana sikap Anies menghadapi demo yang besar-besaran ini yang akan bergelombang besar, kemudian bisa menjatuhkan dia juga sebagai presiden? Karena ketidakpercayaan dari kelompok Islam ini terhadap Anies misalnya. Apakah dia harus membunuh? Ya kan gitu misalnya. Loh, bukan, artinya kan demonstrasi itu kan ada terjadi pukul-pukulan, ada yang mati, entah siapa yang menembak, kita nggak tahu. Nah, ini kan akan memakan korban. Bagaimana sikap Anies yang orang harapkan dia sebagai seorang yang moderat, orang intelektual, filosofis, kan gitu, yang diharapkan tidak akan terjadi hal-hal seperti yang kita lihat demonstrasi sebelumnya, banyak makan korban. Bagaimana sikap Anies sebagai presiden menghadapi itu? Inilah yang saya katakan, bagi Anies, FPI dan HTI ini bagi Anies itu simalakama. Sementara kata Gus Coy tadi bahwa ini ada hukum seperti ini, sudah benar. Oke. Tetapi kan orang yang namanya menuntut hak, menuntut, ya kan, minta supaya ini direhabilitasi, dicabut semuanya. Kamu kan presiden, kita dukung Anda. Masa Anda nggak bisa kasih sesuatu kepada saya? Demo lah mereka. Kita menuju ke informasi selanjutnya, pemirsa. Majelis Sang Presiden mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024. Lebih dari 200 orang ikut serta dalam deklarasi itu. Mereka terdiri dari ex-FPI, ex-HTI, dan mantan narapidana teroris. Kelompok yang menamakan diri Majelis Sang Presiden mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk melaju dalam Pilpres 2024. Acara deklarasi ini berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta. Sebelum acara dimulai, sempat terjadi ketegangan antara panitia penyelenggara dan peserta yang hadir sebagai undangan. Sejumlah orang meminta agar bendera bertuliskan kalimat tauhid yang sempat dipasang di panggung agar diturunkan. Pasalnya, bendera tersebut kerap diidentikan dengan bendera kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun, ketegangan tak berlangsung lama karena bendera itu lekas diturunkan. Acara pun berlanjut dengan deklarasi dukungan kelompok Majelis Sang Presiden kepada Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024. Kelompok ini terdiri dari mantan anggota FPI, mantan anggota HTI, dan juga mantan narapidana teroris. Awal mula terbentuknya deklarasi ini terwujud ini panggilan, karena memang kami di sini membutuhkan sosok Bapak Anies untuk menjadi presiden di periode 2024-2029 nanti. Dikarenakan figur beliau ini sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Dari segi amanah, dari segi ya banyak faktor yang sifatnya Bapak Anies Baswedan ini sudah layak dan sangat amat layak dan dibutuhkan oleh bangsa ini untuk memimpin, sehingga di kedepannya bangsa Indonesia akan menjadi lebih baik. Mewakili teman-teman dari ex narapidana terorisme. Jadi dukungan kami terhadap pencalonan Bapak Anies Baswedan sebagai calon Presiden RI untuk periode 2024 sampai 2029 dilatar belakangi bahwa kita menginginkan adanya perubahan yang lebih baik buat bangsa dan negeri ini. Kita ingin bahwa nilai-nilai universal dari nilai-nilai Islam itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai seorang dai, seorang aktivis, segala upaya yang
bisa mendukung untuk diterapkan nilai kebaikan, akan kita dukung, akan kita sokong. Rencananya deklarasi serupa akan digelar di lokasi yang berbeda. Dari Jakarta, Debbie Tobing Samsudin, TV One mengabarkan. Kita sama-sama tahu track record Pak Anies. Pak Anies memang memiliki kedekatan substansial dengan ormas-ormas terlarang seperti FPI dan tokoh-tokoh lainnya. Sebuah studi yang ditulis oleh Elis Nugraha Septiana, Rido Alhamdi, dan Adibah Divani Gusmi yang berjudul Aksi 212 dan Kemenangan Anies Sandi pada Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 menunjukkan bahwa Aksi 212 yang dipelopori oleh FPI memiliki peran yang sangat besar dalam memenangkan pasangan Anies Sandi pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Hal itu terlihat pada dua hal, yaitu modal sosial yang dimiliki oleh jaringan aktivis Aksi 212 dan pemanfaatan kepercayaan masyarakat dengan menggunakan fatwa MUI dan pengaruh para tokoh-tokoh mereka seperti Rizik Syihab. Itu waktu pemenangan Pilkada DKI lalu. Akhirnya bocor videonya, nyebar ke publik. Kita menjadi akan tahu apa peran Alfian Tanjung dan kawan-kawan. Apa tuntutan mereka kepada Anies Rashid Baswedan bila Anies jadi presiden. Ini tidak main-main. Ini tidak main-main. Alfian bahkan mengatakan semua jaringan yang telah kemudian dia miliki akan diaktifkan lagi, termasuk urusan HTI harus diaktifkan. Ini harus disebarkan ini. Ini harus disebarkan ini. Kita cek videonya nih. Saya jihadis dan tapi saya juga strukturalis ya. Makhluk langka nih tinggal dijagain sama dikader, harus mengkader memang. Nah, buat teman-teman, mari kita mengupayakan pemerataan dan penyamaan frekuensi informasi, edukasi serta peran keumatan dan kebangsaan untuk Hizbut Islam Al-Muslimin melalui multimedia, multimetode dan multistrategi. Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak tuh sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus serang aja. Saya orang yang dari dulu aksi kemana aja asik. Lalu ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Bang Alfian, ada apa di sini? Iyalah bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah, kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Jogja saya samperin, saya bisikin. Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue nggak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo nggak belain Islam, gue nggak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Alfian? Ya nggak mau gue bantuin, ngapain? Ya udah. Jadi sebenarnya Pak Anies Baswedan banyak tarikan gitu. Jadi gitu, soal bagaimana kemenangannya menurut saya jadi boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Ya, persoalannya ibu-ibu bapak-bapak suka berdoa nggak agar ketemu dengan caleg-caleg yang akhlaknya bagus, yang agamanya bagus. Ayo bantu PKS. Oke, jelas. Itu ucapan Alfian Tanjung. Saya percaya dia ngomong itu. Masa Alfian Tanjung mau bohong? Saya percaya dia telah bertemu Anies dan menawarkan tuntutan itu. Ini harus menjadi catatan penting kita sama-sama. Bahwa ada cita-cita besar di balik kemudian mereka mendukung Anies Rashid Baswedan. Tidak salah, dari kemarin saya selalu ngomong, hati-hati dengan Anies. Lihat rekam jejaknya. Kan itu kan? Lihat rekam jejaknya. Rekam jejaknya udah jelas membuktikan dia siapa, dekat dengan kelompok mana, apa visi misi kelompok itu. Dan sampai sekarang, sampai detik ini, kelompok itu masih punya cita-cita yang sama. Ya, kenapa sampai mendukung Anies pun masih ada harapan untuk mereka diaktifkan kembali. Meskipun Nasdem itu ngomong, ya, Nasdem itu tokohnya ngomong pernah. Kita menjadi akan di depan. Kita akan menjamin bahwa bila Anies jadi presiden,
mereka tidak akan diaktifkan lagi. Organisasi-organisasi terlarang tetap akan menjadi organisasi terlarang. HTI akan tetap menjadi organisasi terlarang. FPI akan tetap menjadi organisasi terlarang. Tetapi apa boleh dibuat? Tokoh Nasdem yang ngomong itu, dikritik habis-habisan. Salah satunya oleh Kozinuddin. Novel Bakmumin ikut bersuara. Para tokoh mereka ikut bersuara. Selamat Ma'arif segala macam ikut bersuara. Mengecam apa yang diucapkan oleh politisi senior Nasdem itu. Artinya apa? Udah jelas di sini. Ada visi misi besar. Kenapa mereka kemudian merapat ke Anies Rashid Baswedan. Dan Anies susah untuk melepaskan mereka. Kenapa? Karena basis masanya hanya mereka. Satu kali lagi, basis masa Anies itu hanya mereka. Kenapa Nasdem tertarik kepada Anies? Karena punya basis masa mereka. Gak mungkin Nasdem memilih Anies bila Anies kemudian ditinggalkan oleh kelompok massa itu. Gak mungkin, gak rasional, gak punya basis massa apa jualannya. Nggak ada. Apalagi si Alfian Tanjung udah ngomong tuh. Kita di belakang aja kita nggak deket-deket. Ngomong itu di depan jamaah ada yang merekam, kan gila. Emang kita nggak memantau setiap apa yang Anda ucapkan, durasi berapa jam pun kita akan pantau per detik per menit apa yang Anda ucapkan, karena ini menyangkut Indonesia ke depan. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lengah, jangan sampai ada orang yang membawa visi misi untuk tidak bereskan Indonesia ini. Dia sampai mengatakan, si Alfian Tanjung sampai mengatakan, contoh Taliban loh. Dia udah jelas-jelas mengatakan contoh Taliban dia mau tiru. Kita tahu bagaimana proses Taliban menguasai itu. Makanya nggak heran bila ada di Kalimantan Selatan kalau nggak salah, ada sekelompok orang yang membawa banner, ya, lalu kemudian dia itu ngomong, kita akan memenangkan Anies dengan cara apapun. Dia ngeklaimnya sebagai front persaudaraan Islam demi tegaknya syariat agama, jihad katanya. Ini udah kayak gini mereka. Makanya mari sama-sama kita bersatu. Ya, yang mencintai Indonesia, yang mencintai NKRI, yang mencintai kebinekaan, keragaman, mari kita bersatu. Persoalan Pilpres nanti itu bukan persoalan sepele. Ini persoalan serius. Karena pemimpin itu yang menentukan nasib bangsa ini, nasib keragaman kita itu. Kita nggak mau. Lalu kemudian yang memimpin Indonesia malah tidak mencintai keragaman, tidak mencintai ideologi kita. Kita tahulah bagaimana cara pandang orang-orang HTI ya kepada Pancasila, kepada NKRI, Togut segala macam. Rela kita dipimpin oleh bagian daripada mereka, Anies Baswedan. Saya pribadi sangat nggak rela. Karena Pancasila ini udah jelas-jelas. Rumusan bukan hanya satu orang, bukan hanya satu golongan, ya. Rumusan banyak orang, rumusan banyak golongan, di dalamnya juga Islam. Kita udah jelas, utuh, panceg, tanpa bertentangan dengan apapun, apalagi bertentangan dengan syariat agama. Apalagi Anda mengatakan Pancasila adalah togut segala macam, itu yang akan kita lawan sama-sama. Dan itu geng Alfian Tanjung dan kawan-kawan masih mengatakan itu. Itu kali lagi, Pilpres ini bukan persoalan sederhana. Ini persoalan serius. Persoalan Indonesia. Persoalan keragaman, kebinekaan, ideologi Pancasila. Dipertaruhkan. Bila benar-benar Anies nanti jadi capres. Udah jelas-jelas si Alfian ngomong itu. Dan kita harus catat dan ingat. Dan ini harus diviralkan. Biar kita paham semua. Kenapa kita sampai mewaspadai Anies. Kenapa? Karena ada kelompok itu di belakangnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarkan ini seluas-luasnya, saudara. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan ini jihad kita untuk mempertahankan NKRI Pancasila. Ya.